Halo para cat parents, budak korporat, sekaligus babu setia dari para majikan berbulu di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih kalian lihat kucing kesayangan yang biasanya super aktif, hobi lari-larian tengah malam sampai bikin seisi rumah gempa? Tiba-tiba jadi mode kalem? Diajak main pakai mainan bulu favoritnya cuma diliatin doang. Disodorin makanan basah kesukaannya, malah buang muka. Kalian mikir, wah si bos lagi ngambek nih, atau baterainya habis kali ya? Nah, hati-hati. Bisa jadi itu bukan sekadar drama queen biasa, tapi sebuah sinyal SOS yang coba dia kirimkan. Di video kali ini, kita akan membongkar tuntas tanda-tanda rahasia kalau kucing kalian mungkin sedang mengalami demam, sebuah kondisi yang sering banget kita salah artikan, atau bahkan nggak kita sadari sama sekali. Siap jadi detektif untuk anabul kalian. Oke, sebelum kita mulai, coba tulis dulu di kolom komentar siapa nama jagoan berbulu yang lagi nonton bareng kalian sekarang, biar kita kenalan. Oke, sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, kita perlu paham dulu satu hal penting. Kucing adalah master ilusi, pesulap sejati dalam hal menyembunyikan rasa sakit. Ini bukan karena mereka gengsi atau sok kuat, ya. Ini adalah insting purba yang mereka warisi dari nenek moyang mereka di alam liar. Dulu, seekor kucing liar yang kelihatan sakit atau lemah akan langsung jadi target empuk bagi predator yang lebih besar. Jadi, untuk bertahan hidup, mereka belajar untuk bersikap biasa saja, meskipun badan rasanya nggak karuan. Nah, insting inilah yang masih melekat kuat pada kucing rumahan kita yang manja itu. Mereka mungkin merasa demam, pusing, atau nyeri, tapi mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkannya kepada kita, sang pelayan raksasa mereka. Makanya tugas kita sebagai pemilik yang bertanggung jawab adalah menjadi lebih peka dari biasanya untuk bisa membaca kode-kode rahasia yang mereka tunjukkan. Karena seringkali saat mereka sudah benar-benar menunjukkan gejala sakit yang jelas, kondisinya mungkin sudah cukup serius. Tanda pertama yang paling umum dan paling sering disalahartikan, lesu dan kurang energi. Kita sebut saja ini mode hemat baterai. Normalnya, kucing memang ahlinya tidur. Mereka bisa tidur 16-20 jam sehari, terutama kalau cuaca lagi adem atau perut lagi kenyang. Tapi, kelesuan karena demam itu beda loh. Coba perhatikan, apakah dia lesu di jam-jam aktifnya? Misalnya, di pagi hari atau sore hari, waktu yang biasanya dia pakai untuk patroli keliling rumah, mengintai cicak, atau sekadar mengganggu kamu yang lagi WFH. Kalau di jam-jam prime time, itu dia malah memilih meringkuk di pojokan, dan nggak tertarik sama sekali dengan dunia luar. Ini bisa jadi lampu kuning. Bedakan antara tidur nyenyak yang pulas dengan kondisi lemas yang nggak responsif. Kucing yang sehat, meskipun lagi tidur, biasanya telinganya masih akan bergerak-gerak kalau mendengar suara kantong snack dibuka. Tapi kucing yang demam, dia benar-benar nggak punya tenaga bahkan untuk sekadar penasaran. Energinya terkuras habis untuk melawan penyakit di dalam tubuhnya. Mari kita dalami lebih jauh soal kelesuan ini. Coba ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali dia melakukan ritual favoritnya? Apakah dia masih menyambutmu di depan pintu dengan heboh saat kamu pulang kerja? Apakah dia masih naik ke pangkuanmu saat kamu nonton TV? Atau apakah dia masih suka membantumu, membaca buku dengan cara tiduran di atasnya? Penurunan minat terhadap aktivitas yang biasanya dia sukai adalah petunjuk besar. Ini bukan berarti dia tiba-tiba bosan sama kamu. Ya, bayangkan saja dirimu saat sedang demam tinggi. Jangankan untuk lari-larian, diajak ngobrol saja rasanya sudah malas, kan? Nah, kucingmu merasakan hal yang sama. Dunianya yang biasanya penuh dengan petualangan dari sofa ke atas lemari, kini menyusut menjadi hanya sebatas tempat tidurnya saja. Mainan pancing yang biasanya bisa bikin dia jungkir balik, sekarang mungkin hanya dipandang dengan tatapan kosong. Inilah yang harus kita waspadai. Kelesuan ini adalah cara tubuhnya berkata, "Hei, aku butuh istirahat total, semua energi sedang dialihkan untuk perang melawan kuman." Tanda kedua, dan ini adalah red flag besar bagi semua pemilik kucing, kehilangan nafsu makan. Kita bisa sebut ini fase mogok makan nasional anabul. Kita semua tahu, kucing dan makanan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Suara sendok beradu dengan mangkuk saja bisa jadi alarm paling merdu di telinga mereka. Tapi, ketika kucing yang biasanya rakus dan gak pernah menolak makanan tiba-tiba mogok makan, ini adalah tanda ada sesuatu yang sangat tidak beres. Jangan langsung berpikir,
Mungkin dia lagi bosan sama makanannya. Kalau dia menolak makanan favoritnya, misalnya tuna kalengan atau snack kesukaannya yang paling premium, maka ini saatnya untuk khawatir. Demam, mual, dan rasa tidak nyaman di tubuh bisa membuat makanan yang paling lezat sekalipun jadi terasa hambar dan tidak menarik. Kehilangan nafsu makan ini sangat berbahaya bagi kucing, jauh lebih berbahaya dibandingkan pada anjing atau manusia. Jadi, ini bukan masalah sepele yang bisa ditunda. Kenapa mogok makan sangat berbahaya bagi kucing? Ini bukan cuma soal lapar. Kucing memiliki metabolisme yang unik. Jika mereka tidak makan selama lebih dari 24-48 jam, tubuh mereka akan mulai memecah cadangan lemak untuk diubah menjadi energi. Proses ini terdengar bagus, tapi masalahnya, liver atau hati kucing tidak dirancang untuk memproses lemak dalam jumlah besar sekaligus. Akibatnya, lemak akan menumpuk di sel-sel hati dan menyebabkan kondisi serius yang disebut lipidosis hepatik atau penyakit hati berlemak. Kondisi ini bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Jadi, jika kucingmu sudah tidak menyentuh makanannya sama sekali selama 1 hari penuh, jangan tunggu lebih lama lagi. Jangan mencoba memaksa atau menyuapinya dengan berbagai macam makanan. Penolakan makan adalah gejala dari masalah yang lebih besar, yaitu penyakit yang mendasarinya. Segera konsultasikan dengan dokter hewan untuk mencari tahu penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang tepat. Tanda ketiga yang sering luput dari perhatian kita. Perubahan perilaku grooming. Kucing adalah makhluk yang sangat higienis. Mereka bisa menghabiskan sekitar 30-50% waktunya untuk merawat diri atau grooming. Lidah mereka yang seperti amplas itu adalah sisir serbaguna yang canggih. Jadi, kalau kamu melihat kucingmu yang biasanya tampil necis dan klimis tiba-tiba terlihat kucel, bulunya kusam, berminyak, atau bahkan gimbal di beberapa bagian, ini adalah pertanda buruk. Kita bisa sebut ini transformasi dari ratu kecantikan menjadi gembel elegan. Mengapa mereka berhenti merawat diri? Alasannya sederhana, grooming membutuhkan banyak energi. Saat tubuhnya sedang berjuang melawan infeksi dan demam, aktivitas mewah seperti menjilati bulu menjadi prioritas terakhir. Selain itu, jika ada rasa sakit di mulut, sendi, atau bagian tubuh lainnya, proses menjilat dan meregangkan badan bisa jadi sangat menyakitkan bagi mereka. Coba perhatikan lebih detail kondisi bulu si Anabul. Apakah ada ketombe yang tidak biasa? Apakah bulunya terasa lengket atau berminyak saat kamu elus? Apakah ada kotoran yang menempel di sekitar area belakangnya? Kucing yang sehat akan selalu menjaga kebersihan area tersebut. Jika area itu kotor, ini bisa menandakan dia tidak hanya kekurangan energi, tapi mungkin juga mengalami diare atau masalah pencernaan lain yang menyertai demamnya. Bulu yang terawat baik bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan langsung dari kesehatan internal seekor kucing. Bulu yang berkilau, bersih, dan lembut menunjukkan bahwa nutrisinya terpenuhi dan tubuhnya berfungsi dengan baik. Sebaliknya, bulu yang kusam dan berantakan adalah salah satu sinyal visual pertama yang bisa kita tangkap bahwa ada sesuatu yang salah di dalam tubuhnya. Jadi, jangan remehkan penampilan kucing yang tiba-tiba jadi urakan. Itu adalah teriakan minta tolong dalam diam. Tanda keempat, yang sangat khas dari insting bertahan hidup mereka, bersembunyi. Mari kita sebut ini, mode siluman diaktifkan. Apakah kucingmu yang biasanya suka nempel dan jadi gantungan kunci di kakimu, tiba-tiba menghilang? Kamu cari di tempat favoritnya nggak ada, dipanggil-panggil juga nggak nyahut. Setelah pencarian panik ala tim SAR, kamu akhirnya menemukannya meringkuk di tempat yang gelap dan sempit, seperti di bawah tempat tidur, di dalam lemari, atau di belakang sofa. Perilaku ini bukan karena dia tiba-tiba jadi antisosial atau marah padamu. Ini adalah insting murni. Di alam liar, hewan yang sakit akan menjadi mangsa yang mudah. Dengan bersembunyi, mereka berusaha melindungi diri dari potensi bahaya saat mereka berada dalam kondisi paling rentan. Mereka mencari tempat yang aman dan tenang di mana mereka bisa beristirahat tanpa gangguan untuk memulihkan energi dan melawan penyakit. Penting untuk membedakan antara bersembunyi karena sakit dengan bersembunyi karena takut atau bermain. Kucing yang takut karena ada suara petasan, misalnya, akan keluar lagi setelah ancaman hilang. Kucing yang bermain petak umpet akan menunjukkan bahasa tubuh yang rileks dan siap menerkam. Tapi, kucing yang bersembunyi karena sakit akan terlihat lesu, tidak mau diganggu, dan mungkin akan tetap di persembunyiannya selama berjam-jam, bahkan menolak keluar untuk makan atau minum.
Jika kamu menemukan kucingmu di tempat persembunyiannya, jangan memaksanya keluar. Coba dekati dengan tenang, tawarkan makanan atau air di dekatnya. Perhatikan apakah dia merespons. Jika dia tetap tidak mau keluar dan menunjukkan tanda-tanda sakit lainnya, ini adalah sinyal kuat bahwa dia membutuhkan pertolongan medis. Persembunyiannya adalah benteng pertahanannya, dan kita harus menghargai itu sambil mencari cara untuk membantunya. Tanda kelima yang mungkin terlihat samar tapi sangat penting. Gemetar atau menggigil. Saat kita melihat kucing kita gemetar, mungkin pikiran pertama kita adalah, dia kedinginan. Kita mungkin langsung menyelimutinya atau memindahkannya ke tempat yang lebih hangat. Tapi, gemetar pada kucing yang demam seringkali tidak ada hubungannya dengan suhu ruangan. Sama seperti pada manusia, menggigil adalah respons tubuh terhadap demam. Saat suhu tubuh inti meningkat untuk melawan infeksi, tubuh akan mencoba menaikkan suhu lebih lanjut dengan cara mengkontraksikan otot secara cepat, yang kita lihat sebagai getaran atau gigilan. Ini adalah bagian dari proses perang internal tubuhnya. Jadi, jika kamu melihat kucingmu gemetar padahal suhu ruangan normal atau bahkan hangat, dan dia juga menunjukkan gejala lesu atau tidak mau makan, kemungkinan besar ini adalah tanda demam. Bagaimana cara membedakan gemetar karena demam dengan getaran lain? Misalnya, getaran saat mendengkur, puring. Getaran puring biasanya terasa di area dada dan leher, dan disertai dengan suara dengkuran yang khas. Kucing melakukannya saat merasa nyaman dan rileks. Ada juga getaran atau kedutan kecil saat kucing sedang bermimpi dalam tidur lelapnya. Tapi, gemetar karena demam biasanya melibatkan seluruh tubuh, terlihat lebih intens, dan terjadi saat kucing sedang sadar, bukan tidur. Kucing mungkin akan meringkuk rapat, bulunya sedikit berdiri, dan tubuhnya terasa tegang. Menggigil adalah tanda bahwa demamnya mungkin sedang naik. Ini adalah proses yang menguras banyak energi, yang menjelaskan mengapa dia akan terlihat sangat lemas setelahnya. Jangan abaikan sinyal ini, karena ini adalah bukti fisik yang jelas bahwa sistem kekebalan tubuhnya sedang bekerja keras. Tanda keenam, yang berhubungan dengan sistem pernapasan, napas cepat atau terengah-engah. Coba perhatikan dada kucingmu saat dia sedang istirahat atau tidur. Laju pernapasan normal untuk kucing yang sedang rileks adalah sekitar 20 hingga 30 napas per menit. Kamu bisa menghitungnya dengan melihat naik turunnya dada atau perutnya selama 15 detik, lalu kalikan 4. Jika laju pernapasannya secara konsisten lebih cepat dari itu, atau dia terlihat terengah-engah, bernapas dengan mulut terbuka, padahal tidak sehabis bermain atau stres, ini adalah tanda bahaya. Demam meningkatkan laju metabolisme tubuh, yang berarti tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Akibatnya, jantung dan paru-paru harus bekerja lebih keras, menyebabkan napas menjadi lebih cepat. Ini seperti mesin mobil yang bekerja terlalu panas, kipasnya harus berputar lebih kencang. Terengah-engah atau panting sangat tidak normal untuk kucing, tidak seperti anjing. Anjing terengah-engah untuk mendinginkan tubuhnya. Kucing jarang sekali melakukannya. Jika kucingmu terengah-engah, ini bisa menandakan demam yang sangat tinggi, stres berat, nyeri, atau bahkan masalah jantung atau paru-paru yang serius. Coba perhatikan konteksnya. Apakah dia baru saja bermain kejar-kejaran dengan liar? Jika ya, napasnya akan kembali normal dalam beberapa menit. Tapi jika dia terengah-engah saat sedang berbaring santai, ini adalah kondisi darurat medis. Napas yang cepat dan dangkal juga bisa menjadi indikator rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ini adalah cara tubuh merespons stres fisiologis. Jadi, jika kamu melihat perubahan signifikan pada pola pernapasan kucingmu, jangan pernah menganggapnya remeh. Anggap saja itu alarm kebakaran yang berbunyi nyaring. Tanda ketujuh yang saling berkaitan dengan tanda lainnya. Dehidrasi. Kucing yang demam dan tidak mau makan, kemungkinan besar juga tidak mau minum. Demam itu sendiri juga meningkatkan penguapan cairan dari tubuh. Kombinasi dari asupan cairan yang kurang dan pengeluaran cairan yang meningkat ini akan dengan cepat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi bisa memperburuk kondisi kucing dengan sangat cepat. Ada tes sederhana yang bisa kamu lakukan untuk mengeceknya, yang disebut skin tint test atau tes cubit kulit. Coba cubit dengan lembut kulit di area tengkuk atau punggungnya, lalu lepaskan. Pada kucing yang terhidrasi dengan baik, kulit akan segera kembali ke posisi semula. Tapi pada kucing yang dehidrasi, kulit akan kembali dengan lambat atau bahkan tetap berdiri, seperti tenda selama beberapa detik. Ini menunjukkan bahwa elastisitas kulitnya sudah berkurang akibat kekurangan cairan. Selain tes cubit kulit, ada tanda dehidrasi lain yang bisa kamu perhatikan. Coba sentuh gusinya.
Gusi kucing yang sehat seharusnya berwarna pink dan terasa basah atau lembab. Gusi yang pucat, kering dan lengket saat disentuh adalah tanda dehidrasi. Matanya mungkin juga terlihat cekung dan kusam. Dehidrasi sangat berbahaya bagi ginjal kucing, organ yang memang sudah rentan pada banyak kucing. Kekurangan cairan membuat ginjal bekerja ekstra keras dan bisa memicu atau memperparah penyakit ginjal. Jika kamu mencurigai kucingmu dehidrasi, jangan hanya menaruh mangkuk air di depannya, karena kemungkinan besar dia tidak akan mau minum. Dia mungkin membutuhkan cairan infus yang diberikan oleh dokter hewan untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuhnya dengan cepat. Dehidrasi bukan gejala, tapi komplikasi serius yang harus segera ditangani. Sekarang, mari kita bahas mitos terbesar dalam dunia perkucingan. Hidung kering sama dengan demam. Berapa banyak dari kita yang langsung panik saat menyentuh hidung Anabul dan terasa kering? Wah, jangan-jangan dia demam. Tenang, teman-teman. Hidung kucing yang kering atau basah bukanlah indikator suhu tubuh yang akurat. Suhu dan kelembapan hidung kucing bisa berubah-ubah sepanjang hari karena banyak faktor. Misalnya, setelah tidur di dekat jendela yang terkena sinar matahari, hidungnya bisa jadi hangat dan kering. Atau setelah minum air, hidungnya pasti basah. Hidung kering juga bisa disebabkan oleh dehidrasi atau hanya karena sirkulasi udara di ruangan yang kering. Jadi, mengandalkan hidung sebagai termometer adalah metode yang sangat tidak bisa diandalkan. Ini sama seperti mencoba menebak cuaca dengan melihat warna baju seseorang, sama sekali tidak ada hubungannya. Lalu, bagaimana cara yang benar untuk mengetahui apakah kucing demam? Cara paling akurat tentu saja adalah dengan menggunakan termometer. Suhu normal kucing berkisar antara 38 hingga 39,2 derajat Celcius. Suhu di atas 39,5 derajat Celcius sudah dianggap demam. Pengukuran suhu paling akurat dilakukan melalui rektal, anus, menggunakan termometer digital yang sudah dilumasi. Tentu saja melakukan ini di rumah pada seekor macan mini yang sedang tidak enak badan adalah misi yang hampir mustahil dan berisiko cakaran atau gigitan. Oleh karena itu, cara terbaik dan teraman adalah dengan membawanya ke dokter hewan. Mereka punya cara yang lebih profesional dan aman untuk melakukannya. Selain termometer, kita juga bisa mencoba merasakan suhu di ujung telinga atau di area perut dan pangkal paha yang bulunya lebih tipis. Jika area-area ini terasa jauh lebih hangat dari biasanya saat disentuh, ini bisa menjadi petunjuk awal, tapi tetap bukan pengganti pengukuran suhu yang akurat. Penting untuk dipahami bahwa demam itu sendiri bukanlah penyakit, melainkan sebuah gejala. Demam adalah mekanisme pertahanan tubuh yang sangat canggih. Ketika ada infeksi, baik itu oleh virus, bakteri, atau jamur, sistem kekebalan tubuh akan melepaskan zat kimia yang memberi sinyal pada otak untuk menaikkan termostat tubuh. Suhu tubuh yang lebih tinggi ini menciptakan lingkungan yang tidak ideal bagi kuman untuk berkembang biak, sekaligus meningkatkan aktivitas sel-sel darah putih untuk melawan infeksi. Jadi, demam sebenarnya adalah pertanda baik bahwa sistem imun kucingmu sedang bekerja. Namun, demam yang terlalu tinggi, di atas 41 derajat Celcius, bisa menjadi berbahaya dan merusak organ internal. Jadi, tujuan kita bukan untuk menghilangkan demamnya, tapi untuk membantu dokter hewan menemukan dan mengobati apa penyebab utama dari demam tersebut. Apa saja sih penyebab umum demam pada kucing? Daftarnya cukup panjang. Bisa karena infeksi virus seperti kalisivirus atau herpes virus yang menyebabkan flu kucing. Bisa juga karena infeksi bakteri, misalnya akibat luka gigitan dari perkelahian dengan kucing lain yang kemudian menjadi abses. Penyakit parasit seperti toksoplasmosis, penyakit yang ditularkan oleh kutu, atau bahkan penyakit yang lebih serius seperti feline leukemia, FELV, atau feline immunodeficiency virus, FIV, juga bisa menyebabkan demam. Selain infeksi, demam juga bisa disebabkan oleh peradangan, inflamasi pada organ tertentu, reaksi terhadap vaksinasi, biasanya demam ringan dan singkat, atau dalam kasus yang jarang, bisa menjadi pertanda adanya tumor atau kanker. Karena penyebabnya sangat beragam, inilah mengapa diagnosis dari dokter hewan sangat penting untuk menentukan pengobatan yang tepat. Saat kamu tahu kucingmu demam, apa yang tidak boleh kamu lakukan? Ini sangat penting. Jangan pernah memberikan obat penurun panas manusia kepada kucing. Obat-obatan seperti paracetamol, acetaminophen,
atau ibuprofen sangat beracun dan bisa mematikan bagi kucing. Hati mereka tidak dapat memetabolisme obat-obatan ini dengan benar, sehingga bisa menyebabkan kerusakan hati dan sel darah merah yang parah. 1 tablet parasetamol saja sudah cukup untuk membunuh seekor kucing dewasa. Jadi, simpan obat-obatan manusiamu jauh-jauh dari jangkauan mereka. Jangan juga mencoba mendiagnosis sendiri berdasarkan informasi dari internet. Setiap kucing itu unik dan gejalanya bisa berbeda-beda. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan di rumah adalah memastikan dia nyaman, menyediakan tempat yang tenang dan hangat, serta menempatkan makanan dan air minum di dekatnya agar mudah dijangkau. Setelah itu, segera hubungi dokter hewan. Lalu, apa yang akan dilakukan dokter hewan? Pertama, mereka akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dari ujung hidung sampai ujung ekor. Mereka akan memeriksa suhu, detak jantung, pernapasan, memeriksa mulut, telinga, dan meraba perutnya. Mereka akan menanyakan riwayat lengkap tentang perubahan perilaku, nafsu makan, dan gejala lain yang kamu amati. Berdasarkan temuan awal, dokter mungkin akan merekomendasikan tes lebih lanjut, seperti tes darah untuk melihat tanda-tanda infeksi atau peradangan, atau tes urin. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan röntgen atau USG. Setelah diagnosis ditegakkan, pengobatannya akan disesuaikan dengan penyebabnya. Mungkin berupa antibiotik untuk infeksi bakteri, obat-obatan untuk mengontrol gejala, atau terapi cairan, infus jika dia dehidrasi. Percayakan pada profesional, karena mereka adalah partner terbaikmu dalam menjaga kesehatan si bos bulu. Nah, itu dia tadi tanda-tanda rahasia yang menunjukkan kucing kesayangan kita mungkin sedang demam. Sekarang, kalian para cat parents sudah selangkah lebih maju, sudah lebih jago dalam membaca kode rahasia yang diberikan oleh si Anabul. Ingat, kucing sangat bergantung pada kepekaan kita untuk mengetahui kapan mereka butuh pertolongan. Mereka mungkin terlihat seperti predator kecil yang tangguh, tapi di balik itu semua, mereka adalah makhluk yang butuh perlindungan dan perhatian kita. Meskipun kadang kelakuan mereka bikin elus dada, dari mulai mecahin pajangan sampai nyakar sofa. Tapi pada akhirnya kita semua tahu, hidup kita jauh lebih berwarna dengan kehadiran mereka. Mereka adalah bos, teman, sekaligus penghangat hati kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini dan merasa informasinya bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, ya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya seputar dunia kucing. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian sesama bucin kucing. Nah, sebagai penutup, aku mau tanya dong, gejala paling aneh apa yang pernah ditunjukin kucing kalian pas lagi sakit? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.